Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siaran online Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari, makin dekat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita senantiasa penuh dengan kasih dan rahmat-Nya, yang menolong kita, yang membuat kita pada hari ini pun bisa memasuki sebuah hari yang baru dan tentunya penuh pengharapan kepada Tuhan bahwa di hari yang baru ini Tuhan bersama dengan kita menuntun kita dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, topik bicara tentang bagaimana pelayanan kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama, memohon pimpinan Tuhan, biar kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Bahwa pada pagi hari ini kami bisa kembali bersama di dalam siaran online makin dekat Tuhan. Biarlah seperti nama acara ini, kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada setiap pagi, semakin membawa kami memahami bagaimana relasi kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin kami melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di waktu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini bicara tentang pelayanan kepada Tuhan, saya mengambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat kita berbicara tentang pelayanan kepada Tuhan, kita tidak sedang membicarakan pekerjaan semata atau kegiatan gerejawi yang penuh dengan rutinitas. Kita sedang membicarakan suatu ekspresi cinta kita, suatu wujud ketaatan kita, dan suatu bentuk ibadah yang hidup kepada Allah yang telah lebih dulu melayani engkau dan saya, yaitu melalui Kristus Yesus. Namun saudara yang kasih Tuhan, di dalam dunia yang dimana kita tinggal dan penuh dengan kesibukan dan bahkan penuh dengan tekanan, kadangkala pelayanan itu bisa menjadi beban jika engkau dan saya tidak memahami esensinya. Nah, oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita di pagi hari ini, kita akan kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan, khususnya dari Roma 12 ayat yang ke-11 tadi. Kita akan menemukan semangat sejati di dalam melayani Tuhan itu seperti apa. Mari kita perhatikan dalam firman Tuhan tadi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, dalam bagian yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma, ada 3 perintah yang sangat padat, namun penuh dengan kuasa. Jika engkau dan saya menjalaninya, dan akan menjadikan hidup pelayanan kita itu menjadi bermakna dan tentunya berbuah. Yang pertama dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya bicara tentang melayanilah dengan sungguh-sungguh. Nah, hal ini bisa kita temukan di dalam bahasa asli daripada tulisan ini. Bahwa kata kerajinan di bagian ini menunjukkan pengertian yang namanya semangat, kesungguhan, atau dedikasi. Nah, jadi dalam bagian ini Paulus sedang menasihatkan agar kita itu tidak lemah, agar saudara dan saya itu tidak malas di dalam melayani. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan itu artinya menuntut totalitas, bukan setengah hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini kalau bicara totalitas,
maka kita memahami bahwa pelayanan itu bukan tentang menunggu perasaan ingin. Ya, hari ini aku ingin, besok tidak ingin. Nah, kalau demikian itu bukan totalitas. Pelayanan bukan tentang menunggu perasaan ingin, tetapi bicara tentang komitmen untuk tetap setia. Bahkan setia dalam pengertian dalam bagian ini adalah ketika kondisi yang tidak mendukung pun kita menjalankan komitmen kita dengan setia. Nah, kalau dalam bagian ini, saudara yang kasih Tuhan, di bagian pertama ini, saya mengajak kita untuk kita mau menjadikan poin pertama ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih giat melayani Tuhan? Atau kita mulai merasa terpaksa? Atau menjadikan pelayanan ini hanya rutinitas? Saya kira berapapun usia perjalanan di mana Anda berkecimpung di dalam pelayanan, perlu di hari ini untuk Anda dan saya mengevaluasi semangat kita. Sekali lagi, apakah kita masih giat melayani? Atau sudah mulai merasa terpaksa? Atau sudah menjadikan pelayan ini hanya rutinitas? Ambillah saudara waktu di bagian pertama ini sejenak, memikirkan bagaimana kita melayani dan semangat kita hari ini. Yang kedua, di dalam bagian ayat firman Tuhan ayat 11 tadi dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya melayani dengan api Roh Kudus tentunya. Nah, frasa bicara rohmu menyala-nyala ini secara harafiah di dalam bahasa Yunaninya itu, kalau di dalam bahasa asli bahasa Indonesianya saya artikan berapi-api di dalam roh. Nah, kalau dibicara berapi-api di dalam roh, berarti ini menggambarkan semangat yang dipicu oleh Roh Kudus. Bukan hanya semangat manusiawi. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, pelayanan yang menyala-nyala itu adalah pelayanan yang ditopang oleh kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Tentu keintiman itu diukur dari bagaimana saudara doa, bagaimana saudara membaca firman Tuhan, bagaimana saudara taat kepada firman-Nya. Maka Roh Kuduslah yang menyalakan semangat pelayanan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bukan emosi, bukan pujian manusia. Nah, dari sini saudara yang kasih Tuhan, perlu rasanya kita hari ini memikirkan apa yang menjadi dasar dari diri Anda dan saya, tanda kutip saya katakan, mungkin tampak dilihat mata semangat. Tetapi apakah itu semangat karena Roh Kudus yang menyalakan semangat, atau jangan-jangan ini adalah hanya emosi belaka atau berharapkan ada pujian dari manusia? Nah, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk kita mengambil waktu yang kedua di dalam refleksi bagian ini adalah, apa sumber semangat kita dalam pelayanan sampai saat ini? Apakah kita membiarkan Roh Kudus mengobarkan hati kita? Saudara, atau jangan-jangan kondisi kita hari ini kita telah padam oleh karena kekecewaan, luka, atau mungkin kelelahan. Rasanya bahwa bagian ini perlu bagi kita melihat dan mengukur bagaimana semangat kita, sumbernya dari mana. Supaya apa yang akan kita lakukan ke depan adalah jangan menjadi rutinitas yang ujungnya nanti engkau dan saya akan padam dan tidak lagi
bersemangat. Mari ambil waktu sejenak di dalam bagian kedua ini. Semangat itukah diri Anda dan saya saat ini dalam melayani? Bagian yang ketiga, firman Tuhan ayat 11 mengatakan layanilah Tuhan. Nah, kalau dibilang layanilah Tuhan, jelas bahwa di bagian ini fokus utama adalah Tuhan sendiri. Di akhir ayat ini Paulus memberikan satu penekanan yang paling penting. Layanilah Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, pelayanan kepada Tuhan. Kita tidak melayani untuk menyenangkan manusia, betul? Bukan demi jabatan, bukan demi agar dilihat orang lain, bukan demi supaya dapat apresiasi, atau apapun itu namanya lah. Tetapi kita melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu sudah mengasihi kita. Jadi artinya saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi pusat dari semua motivasi pelayanan kita. Kita melayani bukan karena siapa engkau dan saya, tapi karena siapa Dia, yaitu Kristus Yesus bagi kita. Kita melayani bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali pelayanan bisa menjadi lelah karena kita terlalu fokus kepada manusia. Mari kembalilah kepada fokus pelayanan kita, bukan kepada pujian, bukan juga kepada kritikan manusia, tapi kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 12 ayat 11 ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kepada Tuhan harus dilakukan dengan semangat yang menyala-nyala, ketekunan yang teguh, dan motivasi yang murni. Pelayanan bukan tentang posisi, tetapi sikap hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Mari kita menjadi pelayan yang setia. Bukan hanya di depan mimbar, tapi juga di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, ingatlah Tuhan yang memanggil kita untuk melayani adalah Tuhan juga yang memampukan kita untuk terus melayani. Kiranya lewat perenungan pagi ini, kita mengambil waktu sejenak beberapa menit saja, mengevaluasi bagaimana pelayanan kita kepada Tuhan sampai hari ini, dan bagaimana ke depannya. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati, mengubahkan, dan bahkan mungkin lewat refleksi-refleksi pribadi kita dibakar kembali semangat di dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi. Kalau kami hari ini bisa melayani, itu semua karena Tuhan lebih dulu melayani kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami sebagai manusia berdosa, kami bisa terhisap di dalam pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan, pelayanan Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak gagah, kami tidak mampu, kami punya banyak kelemahan. Tapi kami terima kasih ya Tuhan, bagaimana sesungguhnya pelayanan yang sejati itu sangat penting dipahami oleh setiap pelayan setiap waktunya untuk mengecek semangat pelayanannya, motivasinya, supaya kami tetap menjalani sesuai dengan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya semangat kami kembali dikobarkan oleh Roh Kudus setiap harinya. Ini doa kami, syukur kami Tuhan. Kau berkati kami semua yang beraktivitas pada hari ini
Biar Tuhan bersama kami senantiasa. Kami percaya Engkau adalah sumber berkat dan pemelihara hidup kami. Ini doa kami Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, setelah kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini di dalam kita beraktivitas. Selamat pagi, salam, Tuhan Yesus memberkati.